Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 kita merayakan salah satu pestanya orang kudus yaitu Santo Leo IX Paus. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan singkat tentang Santo Leo Paus IX ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Santo Leo IX Paus Bruno Egesheim, nama asli Paus Leo IX, lahir pada tahun 1002 di sebuah kota kecil di perbatasan Jerman dan Perancis. Keluarganya tergolong keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh di Jerman. Semenjak kecil, Bruno bercita-cita menjadi imam, terdorong oleh rasa hidup keluarganya yang saleh. Ketika berumur 5 tahun, ayahnya memasukkan dia ke sebuah sekolah yang didirikan oleh Uskup Berthold di Toul, Perancis. Ketika saudara sepupunya menjadi kaisar Jerman dengan nama Konrad II, Bruno menjadi pembantu uskup Hariman di Toul. Sepeninggal uskup Hariman, Bruno diangkat menjadi uskup Toul pada tahun 1027. Selama 22 tahun ia bekerja keras membina iman umatnya dan memperbaharui keuskupannya. Sepeninggal Sri Paus Damasus II pada tahun 1048, Bruno diajukan sebagai paus oleh Kaisar Henry yang ketiga yang menggantikan Konrad II, saudara sepupu Bruno. Walaupun Bruno sendiri merasa berat untuk menerima jabatan mulia itu, namun ia bersedia juga berangkat ke Roma. Bersama peziarah lainnya, Bruno memasuki kota suci Roma tanpa memakai alas kaki. Rahib Hildebrand yang nanti bertugas sebagai penasehat Bruno dan kemudian menjadi Paus Gregorius yang ketujuh menerima Bruno di Roma. Dalam hati kecilnya, Bruno berpikir bahwa orang-orang Roma akan menolaknya karena berkebangsaan Jerman. Tetapi ternyata orang-orang Roma datang dan berkumpul di Basiliska Santo Petrus untuk menyambut dia. Imam-imam Roma dengan suara bulat menerima dan memilih dia menjadi paus. Akhirnya ia menjadi paus dengan nama Leo IX. Semenjak awal kepemimpinannya, Leo IX melancarkan aksi pembaharuan di seluruh gereja. Terlebih dahulu ia memperbaharui cara hidup para imam, sambil berusaha keras menentang kembalinya Benediktus IX ke atas tahta kepausan dan menyehatkan kembali keadaan keuangan kepausan yang porak-poranda. Hildebrand diangkatnya menjadi pengawas keuangan kepausan. Selanjutnya beliau mengadakan sinode untuk membicarakan kejahatan besar praktek simonia, membeli jabatan gerejani dengan uang, dan cara hidup para imam yang tidak mengindahkan keluhuran hidup selibat. Semua tabisan yang telah dibeli dengan uang dibatalkan meskipun ada perlawanan keras dari kaum awam dan imam-imam. Ia melarang imam-imam untuk menikah dan menjual barang-barang gereja. Campur tangan kaum awam dalam pencalonan pentabisan imam-imam tidak diperkenankan. Untuk mencapai keberhasilan dalam usaha-usahanya itu, ia sendiri mengadakan perjalanan ke seluruh Eropa untuk menjelaskan keabsahan dan ketulusan rencana-rencananya. Ia mengadakan serangkaian konsili di Pavia, Italia, Reims, Prancis, dan Mainz, Jerman untuk membicarakan masalah kehidupan rohani para imam dan memecat imam-imam yang tidak menurut cita-citanya. Dari tahun 1050 sampai 1053, Leo beberapa kali mengadakan perjalanan keliling Italia, Selatan, Jerman, dan Perancis untuk memberi konferensi-konferensi di Langers, Travers, Persburg,
Ratisbon, Augsburg, dan Mantua. Pada tahun 1050, Leo mengadakan lagi sebuah konsili di Roma untuk membicarakan masalah Berengarius dari Tours dan pengikut-pengikutnya yang tetap menyangkal kebenaran ajaran iman perihal kehadiran real Yesus Kristus dalam Ekaristi dan transubstansi perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam konsili ini, Berengarius dijatuhi hukuman ekskomunikasi. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat itu, Leo dikenal sebagai paus yang menuntut otoritas atas gereja timur. Ia dikenal sebagai pembaharu gereja, pendobrak praktek simonia dalam gereja, dan praktek hidup imam yang bertentangan dengan cita-cita imamat. Ia juga dengan gigih membela orang-orang Italia Selatan yang dikuasai oleh bangsa Normandia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Leo ke-9 Paus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Sungguh, beliau adalah santo yang sangat dipenuhi anugerah Roh Kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ketulusan hatinya, dia mendirikan kebenaran yang sebenar-benarnya, bagaimana cara para imam-imam itu melayani umat menurut hidup hukum selibat, melayani dan memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu hanya dilakukan semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang selalu setia mengikuti tentang perjalanan orang-orang kudus. Semoga kita yang selalu merindukan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita semakin dipertebal, kita diberi semangat untuk selalu melayani dan mengibarkan tentang apa itu ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Sebelum kita berpisah, marilah kita menyerahkan hati kita untuk menerima berkat dan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 41. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Selasa, tanggal 19 April tahun 2022. Orang-orang yang pertama kali dijumpai oleh Yesus setelah kebangkitannya adalah Maria. Maria bukan seorang tokoh yang menonjol, namun Yesus menampakkan diri kepadanya terlebih dahulu sebelum kepada orang lain di antara murid-muridnya. Maria Magdalena adalah pengikut Yesus yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Setelah Yesus wafat, Maria adalah pengikutnya yang pertama mencari dan terkejut karena batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena menaruh kasih yang mendalam dan total pada Yesus. Sebelum peristiwa penyaliban, ia mengiringi perjalanan Yesus dan para murid. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci, Maria Magdalena adalah perempuan yang cantik, pelacur kelas atas yang dibenci oleh para tokoh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Anugerah pertobatan yang diterimanya merubah hidupnya. Maria merasakan kasih dan pengampunan dari Yesus dan berubah tataan hidup sosialnya. Karena kasih pengampunan itu, Maria Magdalena merasa dikasihi oleh Yesus, hingga akhirnya ia menjadi saksi kebangkitan Yesus yang pertama kali. Maria Magdalena
dikenal sebagai perempuan berdosa. Akan tetapi, setelah mengenal Yesus lalu bertobat, Yesus menyatakan dirinya dan kasih-Nya khusus kepada mereka yang paling hina. Maria Magdalena yang berapi-api bersaksi dan berkhotbah tentang Kristus yang bangkit. Demikian juga dalam Injil, Maria Magdalena telah membuktikan tentang kubur yang kosong dan bahkan ia telah bertemu dengan Yesus. Bersaksi tentang Kristus merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pengikut Kristus. Kesaksian tentang Kristus lahir dari pengalaman menjalani hidup bersama Kristus. Kasih, tuntunan, penyertaan, dan anugerah yang dirasakan oleh orang beriman menjadi dasar dan misi dari kesaksian yang dinyatakan. Karena kesaksian Maria Magdalena, Petrus dan seorang murid Yesus yang lain pergi melihat kubur Yesus yang telah kosong. Mendapati kain yang tadinya membungkus tubuh Yesus masih ada di situ. Kedua murid itu menjadi percaya. Namun, peristiwa yang mengejutkan itu niscaya membuat hati mereka menggebu-gebu untuk menceritakan apa yang telah mereka lihat. Maria yang masih tertinggal di kubur kosong begitu dikuasai kesedihan karena kehilangan sosok yang dikasihinya. Kesedihan yang dirasakan menjadikan ia tidak lagi mampu mengenali bahwa orang yang bertanya kepada dia adalah malaikat. Maka wajar saja ketika kemudian Maria melihat Yesus, ia mengira bahwa Yesus yang ada di belakangnya adalah orang yang sedang menjaga taman. Pikiran dan perhatian Maria pada saat itu hanya terfokus pada menyangka bahwa jasad Yesus hilang. Namun duka seketika hilang saat Maria mendengar Yesus memanggil namanya. Pada saat itu Maria Magdalena mengalami perkembangan iman yang luar biasa. Ia percaya dan mengerti sungguh akan peristiwa kebangkitan Yesus. Kesedihan Maria menjadi pengalaman iman untuk belajar mengenali Yesus. Maria menjadi saksi kebangkitan Kristus. Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Hingga kini, Maria Magdalena pun menjadi lambang pengharapan bagi para pendosa dan teladan kepasrahan menerima karya penyelamatan Allah dalam hidup. Semoga demikian. Amin.